wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Jadi takutlah wahai kalian semua, kata Allah, terhadap suatu fitnah, suatu bencana, suatu ujian yang tidak hanya menimpa pada orang-orang yang dolim saja di antara kalian, tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh juga akan kena semua. Lalu bagaimana posisi ketika ada bencana itu? Kita kembalikan pada hadis itu. Tidak ada sesuatu yang jelek bagi seorang yang mukmin. Ketika seorang yang soleh, orang yang beriman ditimpa akibat dari yang dilakukan oleh orang yang dolim, oleh pemimpin yang dolim, oleh kebijakan suatu pemimpin sosial misalnya, ormas yang dolim, yang salah, maka di situ akan tetap menjadi kebaikan, menjadi ujian bagi dia. Innama ahlakal ladzina qablahum. Sesungguhnya Allah telah membinasakan umat sebelum kalian, kata Allah. Annahum kanu. Mengapa umat itu dihancurkan? Mengapa umat itu dimusnahkan? Kata Rasulullah. Annahum kanu idza saraqa fihim as-sarifu tarakuhu. Apabila ketika di antara orang-orang yang terpandang itu mencuri, kata Rasul, mereka dibiarkan, tidak dikenakan hukuman apapun. Wa idza saraqa fihimud dha'ifu aqamu alaihil hadd. Tetapi ketika orang-orang yang lemah itu mencuri, kata Rasulullah, mereka ditegakkan hukumnya kepada orang-orang yang lemah itu. Waimullah law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggamannya Allah, jika saja Fatimah binti Muhammad itu mencuri, laqata'tu yadaha, maka akan saya sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi kehancuran itu bisa muncul dalam bahasa sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sholat maghrib Masjid Darussalam dan jamaah pengajian pimpinan cabang Kota Sumeneb yang saya hormati, kita patut bersyukur atas apa yang telah bisa kita lakukan pada malam hari ini, karena berbagai kenikmatan yang kemudian bisa mengantarkan kita sampai di Masjid Darussalam ini. Kemarin sore saya kedatangan ada seorang pelanggan tidak jauh dari rumah. Pelanggan itu bukan dari kota, tetapi dari luar kota Sumeneb. Dia kemudian saya tanya, "Mbaknya di sini ngontrak di mana?" Ternyata ngontraknya dekat Perumnas, tidak jauh dari rumah saya. Ngontrak rumah di pojok. Berapa Mbak satu tahunnya? Satu tahunnya kena 8.500.000. 8 juta. Di samping-sampingnya ada orang yang jualan yang 24 jam itu. Dia menyewa lagi, ngontrak selama per bulan itu 500.000. Lalu saya kemudian berbincang dengan pekerja saya. Kalau namanya Pak Sehon. Pak Sehon ngontrak enggak? Enggak, punya rumah sendiri. Punya toko kecil-kecilan, meskipun tidak sebagus yang seperti punya orang. Saya membayangkan seandainya saya ngontrak rumah, berapa puluh juta yang harus saya bayarkan untuk mengontrak rumah. Ini artinya apa? Bahwa orang itu bisa bersyukur, mendapatkan ilham untuk mensyukuri nikmat Tuhan ketika kita melihat orang yang ada di bawah kita
terutama dari sisi kesenangan dunia. As-Sa'di, seorang ulama pada masa lampau, pernah bercerita, dalam hidup saya tidak pernah merasakan kesedihan, tidak pernah merasakan kegusaran, tetapi suatu saat saya pernah, ketika saya punya sandal baru, lalu saya datang ke sebuah masjid di kota Damaskus. Maka kemudian As-Sa'di itu ketika selesai melaksanakan sholat mau turun, ternyata sandalnya tidak ada. Dicarilah sandal itu ke sekeliling masjid, lalu tetap tidak ada. Baru itu saya merasakan kesedihan dengan hilangnya sandal. Ketika pulang, di tengah jalan dia ingat lagi dengan sandal itu. Maka kemudian As-Sa'di balik lagi ke masjid. Ketika sampai di masjid, dia cari lagi sandal itu. Ternyata saat itu sedang datang ada seorang yang tidak memiliki kaki yang sedang duduk di teras masjid. Maka kemudian As-Sa'di baru sadar, ternyata saya hanya kehilangan sepasang sandal meskipun baru, sementara ada orang yang kehilangan dua kakinya. Rasa syukur itulah kemudian yang mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bahagia. Kita yang ada di Sumeneb pada saat ini tentu menjadi orang yang sangat bahagia, orang yang sangat senang, orang yang sangat patut bersyukur. Karena apa? Karena kita diberi ketenangan oleh Allah, diberi kedamaian oleh Allah, diberi keamanan oleh Allah, tanpa dibebani dengan bencana apapun, seperti saudara-saudara kita yang ada di luar kota Sumeneb. Di Lumajang sana, ketika Gunung Semeru sudah mulai meledukkan kecil-kecilan, itu masyarakat sekelilingnya sudah khawatir, sudah tidurnya sudah tidak nyenyak. Di Merapi juga begitu, di Sinabung Sumatera juga kayak gitu. Apalagi orang yang tinggal di pinggir-pinggir pegunungan, ketika musim hujan semacam ini, kekhawatiran longsor itu terus ada. Belum lagi yang kena gempa di Sulawesi, belum lagi yang kena banjir bandang di Kalimantan. Itulah semuanya bencana-bencana yang menimpa pada manusia. Kalau kita kemudian lalu membaca sebuah status di medsos, di WA, di Facebook, mengatakan bahwa semua bencana ini gara-gara pemimpin kita yang dolim, katanya. Lalu kita senang dengan membaca itu. Apakah betul demikian? Ini menjadi pertanyaan. Makanya pada malam hari ini saya ingin kita bersama-sama. Saya tidak tahu persis, tetapi saya hanya membaca dan mendapat tugas dari Pak Abu Bakar untuk menyampaikan, untuk menyampaikan satu materi tentang agama di sini. Pada tahun 2015, PP Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu pernah mengadakan musyawarah nasional atau Munas Tarjih. Dalam Munas Tarjih yang ke-29 itu menghasilkan dua keputusan, dan salah satunya adalah tentang fikih kebencanaan. Kalau kita bahas, insya Allah kalau 2-3 jam baru selesai. Tetapi saya hanya ingin melihat satu dari sisi akidahnya saja. Bagaimana sih bencana itu? Lalu apa Al-Quran melihat bencana itu, dan seterusnya. Sampai akhirnya kita bisa mengambil sikap bagaimana seorang mukmin itu ketika ditimpa sebuah bencana. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pada kali ini saya ingin membacakan saja apa sih bencana itu, setidaknya menurut Muhammadiyah. Muhammadiyah memberikan satu definisi atau gambaran pengertian bahwa yang disebut bencana itu adalah gangguan serius yang disebabkan oleh faktor alam dan juga oleh faktor manusia. Gangguan ini bisa melumpuhkan fungsi-fungsi yang ada dalam masyarakat,
yang selama ini dibangun, seperti bisa mengganggu keberlangsungan hidup, bisa merusak aset-aset, bisa merusak lingkungan, dan kemudian bisa menurunkan martabat manusia juga. Nah, semua ini, gangguan ini tentu saja apa yang kita lakukan dengan membangun keberlangsungan, menjaga semua ini adalah bagian dari perintah agama. Dari itulah gangguan itu, maka kemudian dalam pemikiran gagasan Muhammadiyah, maka di situ ada kerugian dari sisi manusia, ada kerugian dari sisi material juga ada juga kerugian dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Nah, inilah yang disebut dengan bencana. Jadi semua kerugian yang menimpa kita semua itu adalah bencana. Di dalam Al-Quran, bencana itu ada beberapa istilah. Dalam Al-Quran dan hadis itu ada beberapa istilah tentang apa yang disebut dengan bencana ini. Pertama, bahwa bencana itu sering disebut di dalam Al-Quran itu ada istilah musibah. Musibah itu berasal dari kata asoba yusibu, sesuatu yang menimpa, sesuatu yang menimpa pada alam, pada orang, pada makhluknya. Jadi kalau kita misalnya kalau hujan, kita diajari doa Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Shayyiban itu juga berakar kata dari asoba yusibu, yang artinya menimpa kepada alam, menimpa kepada bumi. Jadi air yang menimpa ke bumi. Hujan itu, air yang menimpa ke bumi itu bisa membawa kebaikan, manfaat, tetapi juga bisa mendatangkan madharat bagi manusia. Makanya kita disuruh berdoa, supaya kita berdoa ketika hujan turun itu, Allahumma shayyiban nafi'an, semoga yang menimpa bumi ini menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi kita, tidak terjadi banjir. Ada seorang bercerita, saya Pak Bahrus kalau sudah hujan rintik itu, saya langsung berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Lalu saya tanya, mengapa kok sampai tidak lupa membaca itu? Karena biar rumah saya tidak banjir, katanya. Nah, menarik. Jadi bisa jadi dengan izin Allah, apa yang ditimpakan di rumah seseorang yang berdoa itu, hujannya akan diturunkan. Tsunami yang besar saja ketika terjadi seperti dulu di mana? Di Banten dulu saja. Itu ada sebuah rumah yang di dalamnya di situ ada para hafid-hafid cilik yang sedang menghafal Al-Quran. Air tsunami hanya lewat saja, seperti seakan rumah itu dilindungi meskipun airnya sangat tinggi. Karena semuanya dengan izin Allah, kalau kita berdoa dengan sebaik-baiknya, kita akan dihindarkan dan hujan itu menjadi bermanfaat. Kita bisa bertanya, jangan-jangan hujan yang turun kemudian menjadikan banjir dan seterusnya, mungkin karena manusia yang tidak pernah berdoa ketika hujan turun itu. Ini pertanyaan. Jadi asoba yusibu musibatan, musibah yang sering. Tetapi musibah yang kita pahami selama ini seringkali bahwa musibah itu adalah sesuatu yang sangat negatif. Kesusahan, kesedihan, kesengsaraan, kekurangan. Ada benarnya karena kita mungkin landasannya adalah mungkin surat Al-Baqarah. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah jadi selalu dimaknai dengan hal-hal yang sifatnya negatif, hal-hal yang ketidaknyamanan yang menimpa pada diri kita. Jadi musibah dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah. Sungguh menakjubkan sesuatu perkara yang terjadi pada diri seorang mukmin itu, kata Rasul. Inna amrohu kullahu khair. Semua yang menimpa kepada seorang mukmin itu, kata Rasulullah, itu selalu mendatangkan kebaikan. Walaisa dzaka li ahadin illa li mu'min. Dan itu tidak terjadi pada siapapun kecuali terjadi pada seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakara, katanya.
Ketika seorang mukmin itu ditimpakan mendapatkan kesenangan, kenikmatan dari Allah, kebaikan dari Allah, syakara, maka dia akan bersyukur. Kalau mendapatkan kebaikan lalu kita tidak bersyukur, berarti kita tidak beriman, itu tidak menjadi orang yang tidak menjadi seorang yang mukmin. Fakana khairallah, maka itu akan menjadi kebaikan bagi dia. Wa in asabathu dharra, maka apabila ketidaknyamanan itu menimpa pada seorang mukmin, sabara fakana khairallah, maka seorang yang beriman itu akan sabar dengan apa yang diujikan, yang ditimpakan Allah kepadanya. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22 Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Jadi segala sesuatu yang menimpa di bumi ini dan juga termasuk pada diri kalian semua, kata Allah, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah ditentukan, sudah tertuliskan di Lauhul Mahfuz sebelum alam semesta ini diciptakan. Luar biasa. Ini keyakinan bagi kita, dasar bahwa apa yang menimpa pada diri kita itu sesungguhnya sudah tertulis. Kalau mendiskusikan ini bisa panjang. Berarti manusia itu cuma melaksanakan ketentuan Allah, cuma boneka saja. Nah, ini nanti larinya ke Jabariyah. Nanti bagaimana qadariyah dan seterusnya. Tapi saya tidak mau masuk ke sini dulu. Biar suatu saat saja kita berbicara tentang bagaimana takdir kita itu yang telah ditentukan Allah kepada kita. Itulah musibah. Jadi musibah itu bisa berupa kebaikan, tetapi juga bisa merupakan sebuah kesusahan, sayyiat dan juga hasanah. Yang kedua, bahwa musibah bencana itu ada istilah dua lagi, yaitu bencana itu kalau musibah itu bisa berupa kebaikan dan juga bisa berupa keburukan, maka istilah yang kedua adalah bala. Bala itu bala ya belu dari asal katanya, artinya menguji atau memberi cobaan kepada seseorang. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, inna idomal jazai ma'a idomil bala. Sesungguhnya besarnya sebuah pahala itu, kata Rasulullah, itu tergantung sampai di mana besarnya cobaan yang diterima oleh seseorang itu. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Maka jika Allah itu mencintai suatu kaum, kata Rasulullah, ibtalahum, maka Allah akan mengujinya. Faman radiya falahur ridha, maka barang siapa yang kemudian rela menerima ujian Allah itu, maka Allah juga akan memberikan ridhonya kepada orang itu. Wa man sakhita falahus sakhat, maka barang siapa yang dia tidak ridho, dia marah, mengata-ngatai Allah bahwa Allah itu tidak adil, lalu kemudian tambah kufur kepada Allah, maka Allah juga akan murka, akan marah kepada dia. Jadi inilah sesungguhnya kalau kita kemudian memahami bahwa semua ketentuan Allah yang menimpa pada kita, seluruh ketidaknyamanan dan juga kebaikan yang menimpa kita, semuanya itu merupakan bagian dari ujian kita, bala. Di Sumeneb biasanya, tapi kalau orang Muhammadiyah, orang punya tauhid tinggi, insya Allah tidak melakukan. Jadi kalau misalnya mau ada kegiatan mantenan, biasanya kita itu sering melakukan tari muang sangkal, tolak balak katanya. Ya kalau balak dalam Al-Quran itu bisa menjadi satu ujian kebaikan, tetapi juga bisa ujian keburukan.
bisa kesenangan, bisa kesedihan, bisa suka maupun duka. Itu namanya bala. Tetapi kita ini sudah terlalu ada dalam gambaran, dalam pikiran kita bahwa kalau bala itu pasti jelek. Maka ada istilah tari tolak bala. Wes tolak bala artinya menolak segala keburukan, menolak segala bencana yang akan menimpa dalam diri kita. Jadi niat-niat kita, ya tentu saja kita perlu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan itu memohon supaya kita tidak ditimpa sesuai dengan dan tidak ditimpa segala sesuatu yang ketidaknyamanan, maka kita perlu berdoa kepada Allah. Sama ketika orang di Gebe itu biasanya kadang-kadang juga ada menolak hujan dan seterusnya. Jadi bala adalah ujian, itu bisa merupakan ujian kebaikan, tapi juga bisa merupakan ujian sayyiat atau keburukan. Dan yang ketiga, istilah yang ketiga adalah ada istilah fitnah. Fitnah itu sama juga dari kata fatona, yaftinu, itu artinya menguji, memberikan cobaan kepada seseorang. Dalam surat Al-Ankabut ayat 1, afahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu mengira ketika sudah mengatakan saya beriman kepada Allah, lalu kemudian wahum la yuftanun, apakah mereka itu kemudian tidak diuji oleh Allah? Maka dalam ayat berikutnya Allah melanjutkan, walaqad fatannal ladzina min qablihim wa la ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dengan ujian itu, dengan fitnah itu, maka kemudian Allah akan mengetahui siapa sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman dan siapa orang-orang yang berdusta. Jadi inilah fungsi fitnah. Fitnah itu ujian dari Allah. Fitnah juga lebih banyak kepada persoalan-persoalan sosial. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya sosial, fitnah itu muncul ketika dari hubungan antar sesama manusia. Bagaimana contohnya? Ketika sebuah kebijakan misalnya, keputusan seorang penguasa misalnya, lalu kemudian dia memberikan keputusan kebijakan yang salah, maka itu bisa menjadikan fitnah di dalam masyarakat. Demo, lalu kemudian ada kematian di sana, maka itulah fitnah, bencana yang muncul dalam diri kita. Bencana, fitnah, keburukan, itulah yang disebut dengan bencana. Inilah saya kira yang menjadi catatan kita. Maka kita harus hati-hati ketika memilih seorang penguasa menjadi seorang pemimpin itu, agar apa yang menjadi kebijakannya itu kemudian tidak menjadi fitnah. Siapa yang akan kena dari fitnah ini? Semuanya akan kena. Dalam surat Al-Anfal Allah mengingatkan, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Jadi takutlah wahai kalian semua, kata Allah, terhadap suatu fitnah, suatu bencana, suatu ujian yang tidak hanya menimpa pada orang-orang yang dolim saja di antara kalian, tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh juga akan kena semuanya. Lalu bagaimana posisi ketika ada bencana itu? Kita kembalikan kepada hadis itu. Tidak ada sesuatu yang jelek bagi seorang yang mukmin. Ketika seorang yang soleh, orang yang beriman ditimpa akibat dari yang dilakukan oleh orang yang dolim, oleh pemimpin yang dolim, oleh kebijakan suatu pemimpin sosial misalnya, ormas yang dolim, yang salah, maka di situ akan tetap menjadi kebaikan, menjadi ujian bagi dia. Suatu saat Rasulullah itu bercerita kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, suatu saat Ka'bah itu akan diserang oleh sebuah pasukan. Semenjelang masuk ke kota Makkah itu, maka semuanya akan diratakan dengan tanah oleh pasukan yang besar itu. Maka kemudian Siti Aisyah bertanya, lalu bagaimanakah nasib orang-orang yang tidak berdosa itu, wahai Rasulullah? Orang anak-anak kecil, orang-orang yang di pasar,
yang mereka tidak punya dosa sama sekali. Maka Rasulullah mengatakan itu semua tergantung pada niatnya. Kalau seseorang itu dari awal memang sudah jelek, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah, siksa dari Allah. Tetapi ketika dia kemudian tidak ikut, tidak berusaha apa-apa, maka dia akan tetap menjadi kebaikan bagi dia dan akan membawa pahala yang setimpal. Bisa dilihat nanti ketika membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi di bagian yang pertama. Jadi semua tergantung akan kembali kepada kita. Tetapi tentu saja kita orang-orang yang tidak bersalah juga akan kena dampaknya. Fitnah itu juga merupakan berupa ujian kebaikan. Dalam Al-Quran disebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Siapa yang mengatakan bahwa harta dan anak-anak itu merupakan suatu kejelekan, keburukan, saya kira ini, tetapi itu juga bisa menjadi keburukan bagi kita ketika kita tidak bisa mengelola dengan baik. Ketika kita berinteraksi dengan anak kita, tidak bisa mendidik kita, maka anak itu akan menjadi fitnah, menjadi bencana bagi kita, menjadi ujian yang sangat berat bagi kita. Tetapi pada saat yang lain bisa juga menjadikan kebaikan, menjadi ujian kebaikan bagi kita. Dan yang keempat adalah ada istilah azab. Azab itu mungkin lebih bermakna siksaan. Jadi siksa, sesuatu yang sangat menyiksa kepada seseorang itu juga merupakan suatu bencana. Dari mana azab itu muncul? Dari perilaku manusia itu sendiri. Saya agak percepat, soalnya waktu sudah mau jam 7. Dan yang kelima adalah ada istilah fasad. Fasad itu adalah kerusakan yang terjadi di bumi. Dalam surat Ar-Rum ayat 30 Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Maka fasad sebagai sebuah bencana itu muncul ketika karena manusia, bima kasabat aydin nas. Jadi tampak kerusakan, fasad, bencana di bumi, di darat dan di laut itu, bima kasabat aydin nas, karena ulah manusia. Maka kata Allah, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, maka biar mereka itu merasakan, biar mereka itu sadar, la'allahum yarji'un. Jadi hampir semua ayat-ayat yang menceritakan tentang bencana, tentang ujian keburukan yang menimpa kepada manusia itu, di akhir ayatnya selalu mengatakan la'allahum yarji'un, supaya manusia itu kembali ke jalan yang benar, supaya manusia itu kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, supaya manusia itu sadar bahwa dia berangkat, bahwa dia hanyalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Istilah lain adalah halak. Halak itu juga bermakna kehancuran juga. Kehancuran, kebinasaan, musnah, mati. Jadi ini ahlaka yuhliku itu menghancurkan. Allah menghancurkan bumi, memusnahkan, mematikan makhluknya. Itu juga disebut dengan bencana, halakun. Dalam sebuah ayat, dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda, innama ahlakal ladzina qablahum, sesungguhnya Allah telah membinasakan umat sebelum kalian, kata Allah. Annahum kanu, mengapa umat itu dihancurkan? Mengapa umat itu dimusnahkan, kata Rasulullah, annahum kanu idza saraka fihim as-sarifu tarakuhu. Apabila ketika di antara orang-orang yang terpandang itu mencuri, kata Rasul, mereka dibiarkan, tidak dikenakan hukuman apapun. Wa idza saraka fihimud dha'ifu aqamu alaihil hadd. Tetapi ketika orang-orang yang lemah itu mencuri, kata Rasulullah, mereka ditegakkan hukumnya kepada orang-orang yang lemah itu. Lalu ini yang sering
dikutip oleh banyak orang, tetapi tidak pernah mengutip sebelumnya. Waimullah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggamannya Allah, jika saja Fatimah binti Muhammad itu mencuri, laqata'tu yadaha, maka akan saya sendiri yang akan memotong tangannya Fatimah itu. Jadi kehancuran itu bisa muncul, dalam bahasa sekarang ketidakadilan dalam persoalan hukum. Kita bisa berbicara keras sebagai rakyat biasa kalau di sini. Orang-orang pejabat-pejabat itu kalau korupsi seperti santai saja. Sudah dipakai baju KPK kan masih bisa berlambai tangan dengan senyum kan? Seakan-akan tahu kalau dia tidak segitu lama juga hukumannya, tidak seberat apa. Tetapi bayangkan ada kalau nenek-nenek saja menebang kayu jati, mengambil apapun yang kecil, dia dihukum, dia tidak berdaya dan dihukum sesuai dengan hukum yang ada. Jadi inilah sesungguhnya awal dari sebuah bencana yang menimpa pada termasuk kita semua ini. Jadi ada benarnya juga ketika bencana, mengapa bencana itu muncul? Karena itu perilaku manusia sendiri. Ada istilah lain, ada istilah tatmir, ada istilah, nanti saya kira bisa dilihat, akan saya bagikan PDF-nya. Ada tamzik, itu juga merupakan bagian istilah lain untuk bencana. Ada juga iqab itu balasan, hukuman kepada kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Dan yang terakhir juga ada namanya nazilah. Nazalah itu berasal dari kata anzala yunzilu, menurunkan. Allah menurunkan Al-Quran, anzala sakinah, Allah menurunkan, tetapi juga menurunkan siksaan, hukuman, bencana kepada manusia karena ulah manusia itu sendiri. Masih ada waktu 5 menit, saya akan sedikit mencoba merangkumkan saja bahwa bencana itu ada istilah musibah. Musibah itu bisa baik, bisa buruk. Balak juga begitu, bisa baik dan juga bisa buruk, termasuk fitnah. Ada istilah adab juga bencana, fasad, kerusakan juga bencana, halak, kehancuran yang tadi diawali oleh ketidakadilan hukum. Orang mencuri dibiarkan, orang kalau pejabat mencuri dibiarkan, tapi kalau rakyat mencuri dan seterusnya. Lalu ada tatmir, juga kehancuran dari alam semesta dan juga kehancuran akibat perilaku manusia. Ada tamzik, ada iqab dan ada nazilah. Mengapa kemudian terjadi bencana? Bencana itu terjadi sekali lagi bima kasabat aydin nas, karena ulah manusia sendiri. Bisa karena kesalahan, karena ilmu pengetahuan. Misalnya kalau dulu ada lumpur lapindo karena kesalahan iptek, penelitian, keilmuan manusia. Tetapi juga bencana itu bisa muncul karena perilaku manusia yang begitu banyak dosa kepada Allah. Tentu saja semua yang datang kepada kita adalah atas ketentuan Allah. Meski semuanya kehendak Allah, tetapi kita sebagai manusia tetap berusaha bagaimana berperilaku baik dan melakukan lingkungan alam ini dengan sebaik-baiknya. Mengapa bencana itu kemudian diturunkan kepada manusia? Salah satu kesimpulan yang bisa kita ambil adalah agar manusia la'allahum yarji'un, supaya manusia itu kembali ke jalan kebenaran, supaya manusia itu kembali ke jalan yang lurus yang telah ditetapkan oleh Allah, agar manusia sadar atas perilaku salahnya, atas manusia sadar pada dosa-dosanya, agar manusia juga kemudian bertaubat atas apa kesalahan dan dosa yang telah ia lakukan. Bagi seorang mukmin, apa yang menimpa kepadanya adalah akan bisa menjadi tamkhis, akan menjadi penghapus dosa baginya, dan tentu saja akan mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi dirinya. Ini bagi seorang mukmin. Dan siapa sesungguhnya yang terdampak dengan bencana itu? Maka tentu saja ketika bencana itu menimpa, maka semua orang akan ditimpa dengan bencana itu.
Bukan hanya mereka yang melakukan kezaliman, tetapi orang-orang yang soleh dan orang yang beriman juga akan mendapatkan bencana itu. Hanya saja bedanya orang-orang soleh dengan bencana itu, dengan ujian itu, dengan ujian keburukan, ketidaknyamanan itu, dia akan mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah. Tetapi bagi orang-orang yang kafir, maka itu bagian dari azab, karena dia tidak akan mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Dalam perspektif manusia, sebuah keburukan itu, sebuah bencana itu bisa jadi menjadi hal-hal yang sangat buruk karena perbedaan pandangan, cara yang antara kita dengan Allah sebagai yang Maha Pencipta. Kalau Allah bisa jadi bagi kita buruk, tetapi Allah akan memberikan kebaikan bagi kita. Bisa jadi bagi kita itu merupakan suatu keburukan, bisa jadi satu kebaikan, tetapi itu bisa jadi akan menjadi keburukan bagi kita. Persis seperti ketika berdoa lalu kita tidak dikabulkan, bisa jadi itu merupakan satu kebaikan bagi kita. Dan bagaimana sikap seorang muslim terakhir adalah bahwa tentu saja atas fitnah, atas musibah, bala dan bencana itu semua, kita kalau kebaikan kita tentu harus bersyukur, tetapi ketika keburukan maka kita harus bersabar. Bersabar itu adalah pertama mengambil nilai-nilai positif dan hikmah dari bencana yang menimpa pada kita. Bersabar itu menjalani sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Bersabar itu dengan bencana itu kita terus memperbaiki diri untuk menjadi yang lebih baik. Dengan bersabar itu kita akan mendapatkan ridho, rela dengan menerima ujian itu. Dan bersabar itulah, jika itu yang kita lakukan, maka itulah nama bersabar itu dengan aktif. Tidak begitu saja menyerah, menerima apa adanya. Dan itu saya kira bagian dari ketidaksabaran juga. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan kita bisa memaknai, memandang dengan perspektif yang lebih baik sebagai seorang mukmin atas semua bencana yang menimpa pada diri kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.